Nama saya Kristina Oktavianisa Simamora dari Prodi PKA UUD dengan NIM 19010303019. Baiklah, saya akan memaparkan tentang perbandingan standar perkembangan motorik untuk anak usia dini umur 4-6 tahun dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dengan ASEAN. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014, standar perkembangan motorik untuk anak usia dini umur 4-6 tahun meliputi yang pertama, nilai agama dan moral, dan yang kedua, fisik dan motorik. Yang dimaksud adalah motorik halus, kasar, dan kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang ketiga, kognitif. Yang dimaksud dengan kognitif adalah belajar dan memecahkan masalah. Dan yang kedua, berpikir logis. Yang ketiga, berpikir simbolik. Dan yang keempat adalah bahasa. Bahasa adalah bagian dari bahasa itu adalah memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Yang kelima adalah sosial emosional. Yang dimaksudnya adalah kesadaran diri, rasa tanggung jawab bentuk diri sendiri dan orang lain, dan perilaku proporsional. Yang keenam adalah seni. Seni adalah anak mampu menikmati berbagai alunan lagu dan suara, tertarik dengan kegiatan seni. Yang selanjutnya adalah dari ASEAN. Pada ASEAN, pembahasan tentang standar perkembangan motorik anak usia dini umur 4-6 tahun dimulai pada pembahasan standar kualitas ASEAN untuk layanan prasekolah dalam bagian dari standar kualitas perawatan anak usia dini, pengembangan dan pendidikan ASEAN. Standar mutu ini untuk menilai layanan yang ditawarkan oleh prasekolah dan taman anak-anak atau layanan perawatan, pengembangan dan pendidikan anak usia dini umur 4-6 tahun ASEAN yang selanjutnya akan disebut sebagai prasekolah. Standar atau yang dimaksud dengan standar kualitas terdiri dari 9 bidang kualitas yang dikenal sebagai komponen. Masing-masing berisi subkomponen dan indikator. 9 komponen dan komponennya adalah, saya akan memaparkannya. Yang pertama adalah hubungan. Hubungan positif antara guru dan anak. Membantu hubungan positif antara anak dan anak. Membangun hubungan positif antara guru dan keluarga, dan membangun hubungan positif antara guru dan lembaga. Yang kedua adalah kurikulum. Karakteristik esensial dari kurikulum. Bidang pengembangan, pengembangan fisik, pengembangan bahasa, pengembangan menulis, pengembangan kognitif, matematika awal, dan sains dan alam. Bidang pengembangan kognitif ekspresi kreatif, pengembangan sosial emosional, nilai budaya dan humaniora, kesulitan belajar, pengajaran dan pembelajaran. Untuk pengajaran dan pembelajaran, membangun lingkungan belajar yang mendukung, menerapkan pengalaman pembelajaran bermakna, mempromosikan perilaku positif anak kecil. Yang keempat, penilaian perkembangan anak, mengevaluasi pembelajaran anak-anak, metode penilaian dan dokumentasi, mengkomunikasikan penilaian hasil kepada orang tua. Dan yang kelima adalah keselamatan, kesehatan dan gizi, mengelola keselamatan indoor dan outdoor, praktek keselamatan anak, mengelola penyakit dan keadaan darurat, kebersihan pribadi, kebutuhan nutrisi, dan kesejahteraan anak. Yang keenam adalah lingkungan fisik, lokasi dan infrastruktur indoor dan outdoor, ruang indoor dan outdoor. Yang ketujuh adalah guru dan staf,
kualifikasi staf, pengetahuan, keterampilan, nilai profesionalisme. Yang kedelapan adalah kemitraan dengan keluarga dan komunitas. Maksudnya adalah komunikasi antara preschool dengan keluarga, berkolaborasi dengan komunitas. Dan yang terakhir adalah manajemen dan kepemimpinan, manajemen dan kebijakan, manajemen dan kesejahteraan staf, peran dan tanggung jawab kepemimpinan. Baiklah, sekianlah hasil pemaparan saya tentang perbandingan standar perkembangan motorik anak untuk usia dini berumur 4-6 tahun dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dan dari ASEAN. Semoga bermanfaat. Shalom. Terima kasih.